Selamat datang kembali di Galeri MasterChef Indonesia Season 12. Gimana perasaan kalian? Chef. Lebih baik? Yes, Chef. Ini membuktikan ya bahwa kalian akan ditinggalkan teman kalian satu persatu dan kami akan mendapatkan satu pemenang di MasterChef Indonesia Season 12 ini. Kalian udah siap Siap. untuk tantangan hari ini? Chef. Oke, challenge kali ini seharusnya sudah tidak asing lagi. Kalian sudah melakukannya berkali-kali. Apa tuh? Ya bisik-bisik ya. Apa? Tim challenge. Gak mungkin banget ini individual karena orangnya sebanyak ini, apalagi udah ada fishbowl kayak gitu, pasti ini undian untuk bagi-bagi tim. It's gonna be a team challenge. Fun kan? Fun, Chef. Fun kan? Kita akan terus mengasah communication skill kalian, responsibility, juga how you delegate the task. Sebenarnya aku kurang suka, tapi kan nggak mungkin kita nggak suka nggak jadi tim challenge-nya. Jadi harus jalanin aja lah. Silahkan ambil lewat undian. Siapa yang mau pertama? Oke, ladies first, Aswar. Nah, Aswar duluan, karena dia angkat duluan. Green. Hijau. Oke. Hijau. Rupanya aku dapat tim hijau, ya nggak masalah sih. Siapapun kawannya ya aku terima. Mereka semua jago kok. Desi. Aku ambil, ternyata dapatnya tim ungu. Please banget, semoga beli Hofit juga di tim ungu. Kak Dani juga di tim ungu. Jane, Green. green. Fajar, Green. green. Hijau. Hobbit, Purple. purple. Yes, ternyata beli Hofit dapatnya ungu juga. Sini beli, kita bergabung. Semoga Kak Dani juga ungu ya. Oke, Malrani, Bajunya udah hijau kayaknya. Senyumnya udah lebih cerah ya. Purple. purple. Oke, Akila, Green. green. Vince, Ayo, Kung Fu Panda. Jangan dibanting. Sesuai baju. Kamu pengen yang di mana? Green atau purple? Saya udah lihat lagi, Chef. Apa emang? Hijau, green. Hijau. Oke. Tim lagi kita kok. Musuh. Loh, kok kosong? Bener. Tapi dia kayak seneng. Iya, dia nggak percaya sama aku. Aku seneng banget ngelihat si Hofit bukan satu tim sama aku. Biar aku buktiin kalau Hofit nggak selalu menang. oke, Zahra, Green. green. Alright. Dani, Maunya apa? Apa aja nggak masalah. Jangan green dong. Jangan green, Jangan green. jangan green. Please. Green ya mudah-mudahan kita bikin aneh-aneh. Tapi sayangnya purple. purple. Yeay, akhirnya Kak Dani juga di tim ungu. Aku seneng banget. Udah ini terserah sisanya siapa aja boleh masuk. Oke, Kirana, bebas. Nggak lihat itu, mereka yang green atau purple. Green. Oke, Manik, Purple, Chef. purple. Bu Iji, Purple. purple. Oke, Vini, Purple. purple. Kalian sudah puas dengan hasilnya atau kalian trauma dengan team challenge? Puas. Puas, kan kalah. Siapa yang suka tim challenge? Saya, Chef. Kalau aku sih puas banget, Chef, karena ada Zahra di dalamnya. Jadi dengan komposisi tim seperti ini udah kuat banget. Menurut aku ini komposisi yang udah lumayan oke, karena di Jane udah pegang dessert dan Bang Zu udah pegang Nusantara dan bumbu-bumbu. Mau buat apapun kita masih bisa lah. Saya suka sih. Overall timku lumayan memuaskan ya. Aku dapat setim sama Beli Hofit sama Desi lagi. Kita udah lumayan sering setim, harusnya saling mengerti plus minusnya satu sama lain dan bisa mendapatkan hasil yang baik. 2. Semakin kalian nggak suka, semakin kita beri. Tuh kan bener tahu gitu, semua angkat tangan aja kalau kita suka. Biar nggak dikasih tim challenge. Tapi aku suka menang lagi kalau di tim challenge. Oke, di tantangan kali ini, kenapa tim challenge? Artinya sesuatu yang lebih besar. Karena kalian tahu itu kan Rise of the Planet Apes katanya. Kali ini tantangannya adalah nasi liwet. Kalian harus membuat menu nasi liwet lengkap dengan 5 lauk.
5 lauk itu di luar sambal, lalapan, atau kerupuk. Dalam 5 lauk tersebut, kalian juga hanya boleh membuat 1 jenis gorengan. Paham ya? Paham ya? Baik. Jadi kalau tahu goreng jangan ada tempe goreng lagi. Mungkin nasi liwet 5 macam lauk terdengar simpel. Kalian juga harus menyajikan nasi liwet tersebut di atas papan berukuran 2,2 meter. Buset, Sep. 2,2 meter. Itu besar banget, Sep. Gimana? Masak nasi liwet untuk ukuran 2,2 meter. Ya, nggak apa-apa deh, dalam waktu 1 jam biasanya ya kita bisa lah. Mungkin chef bakal tambahin waktu 1,5 jam. Jadi ini adalah bisa dibilang tantangan yang cukup festif. Nasinya tersendiri akan menjadi penilaian yang sudah jelas penting. Sebelumnya nasi kuning ya mereka. Ya. Ya. Kalian seharusnya sudah belajar dari nasi tumpeng. Di sini papannya sudah kami siapkan. Simple as that. Nasi liwet, 5 lauk, maksimal 1 gorengan. Yang lebih menyenangkannya lagi, waktu kalian memasak 45 menit. Nasi liwet. 45 menit siap, 1 jam aja tuh kayak nggak keburu. Challenge tim kali ini agak ada gila-gilanya. Bayangin aja, bikin nasi liwet di papan 2,2 meter dengan waktu 45 menit. 5 lauk, di luar kerupuk, sambal dan lalapan. Waduh, jelas iki akan sangat kedengdapan. Time management kalian harus benar-benar pikirkan. Ingat, ada berapa kamu? 7. 7 orang. Ada 7 orang yang ngerjain. Di sini kalian bebas untuk ke pantry dan ke utensil room menggunakan semua fasilitas dan alat-alat yang sudah ada di Galeri MasterChef Indonesia. Tim ungu bisa ke row 1 dan 2, dan tim hijau bisa ke row 4 dan 5. Sebelum mulai, kalian bisa ganti apron yang ada di bench kalian masing-masing. Ini akan menjadi tantangan yang menyenangkan. Time management, jangan buang-buang waktu. Speed kalian jalan bolak-balik ke pantry sama utensil aja itu sudah terhitung. Make it nice, buat impress lah kami para juri. Waktu kalian memasak 45 menit, dimulai dari sekarang. Tim ungu langsung diskusi dan sepertinya Bu Dewiji ini paham betul karakter nasi liwet. Jadi kita percayakan Bu Wiji untuk menjadi kapten tim ungu kali ini. Ya sudahlah, aku terima. Walaupun aku sebagai kapten, tapi aku tetap memberi kebebasan pada peserta yang lainnya, pada timku, tim ungu, untuk melakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Hal yang pertama kita lakuin yaitu milih leader, dan kita sepakat untuk milih Zahra karena Zahra pernah menang challenge nasi uduk. Aku sebenarnya nggak masalah sih jadi tim leader. Untuk pembagian tugasnya aku langsung plotting-plotting. Jejen bertugas untuk bikin nasi liwet, Kak Fajar bertugas untuk bikin balado, Akilah bakal bertugas untuk bikin udang bumbu kuning, Kak Kirana bertugas untuk bikin bakwan jagung, Pak Azwar bertugas untuk bikin ikan bakar, Kovins bertugas untuk bikin ayam goreng, dan aku sendiri bertugas untuk bikin sambal dan juga kondimen yang lain seperti sayur-sayuran dan juga lalapan. Semoga kali ini tim aku juga menang. Ya, gas. 14 kontestan terbagi menjadi 2 tim hijau dan tim ungu. Tiap tim harus membuat hidangan nasi liwet lengkap terbaiknya. Untuk pembagian tugasnya sendiri, kita masing-masing berinisiatif mengeluarkan ide mau masak apa nih yang cocok untuk jadi lauk nasi liwet ini. Melihat protein utamanya hanya ayam, aku mau menambahkan protein nabati dalam bentuk oncom lenca. Secara frantik aku mencari oncom di pantry, tapi aku nggak nemuin oncom itu. Walhasil, daripada nggak bikin apa-apa, aku pivot dan memilih tempe sebagai protein yang akan kuolah. Kali ini aku kebagian untuk handle nasi liwet yang jadi komponen utama penilaian. Sebenarnya dagdikdukser ya, karena penentuannya di aku. Cuma ya udahlah,
Kan aku pernah bikin nasi liwet yang enak. Jujur ini satu tim kami tuh lumayan takut sama tim sebelah yang emang jago Nusantara. Tapi warnanya sih kita hijau ya, harusnya cocok sama liwet. Semoga membawa keberuntungan deh tim hijau. Jadi kalau di total dia sekitar 7 masakan ya, sama sambal ya. Nasi, 5 lauk, gorengan 1, sambal. Seorang 1 lah. Seru ya? Luar biasa ini. 45 menit, liwetan 2 meter. Kekompakan kerja aja sih. Iya, sama speed ya yang pasti ini karena semuanya harus lumayan lari-lari di sini. 45 menit soal. Iya. Challenge kali ini sangat menantang ya. Waktunya cuma 45 menit dan membuat nasi liwet dengan kondimen paling banyak tadi 5 ya. Tidak termasuk kerupuk sama sambal. Mudah-mudahan cukup waktunya. Pembagian tugasnya saya sama Maharani untuk nasi sama cumi cabai hijau, ayam di Mani, gorengan ada di Vini, urapan ada di Bang Hovit, seafood ada di Desi. Seperti itu. Karena aku nggak mau teman-temanku celaka dan aku tahu kalau misalkan aku ngolah seafood pasti hasilnya akan jadi bagus karena aku pede ngolah seafood. Jadi aku mau menyelamatkan timku. Emang natural ya dia masak udang karena di offside udang dia mungkin dish yang paling sukses. Tapi dia juga bilang dia mau masak udang telur asin. Aku sempat agak sas mendengar ini, cuma mengetahui bahwa Desi akan mengolahnya dengan baik, akhirnya aku percayakan saja. Sejujurnya aku juga ragu karena udang telur asin itu bukan Nusantara banget sih. Makanya aku tanya ke Bude, sebenarnya ini arahnya mau dibawa kemana, Nusantara atau bebas? Tapi karena katanya nggak apa-apa, jadi ya udah aku buat. Dengan komposisi timku, aku pede banget sih. Kita bakal menang di challenge ini karena strategi kita di tim hijau adalah harmonisasi dari flavor. Jadi semuanya balance tanpa ada komponen yang menonjol sendiri. Jadi aku lebih pede sama timku. Kali ini Zahra jago nih pembagian menunya, gini dong. Mungkin kejadian kemarin dia udah mulai belajar nih untuk mau mendengar yang lainnya. Jadi aku pun semangat, yang lainnya udah merata nih, pasti kita sukses. Ya, waktu kalian tinggal 30 menit lagi ya. Ya, Chef. Sudah harus masak. Di 30 menit, aku sudah mulai menumis bumbunya. Terong sudah aku goreng, teri sudah aku goreng. Jadi tinggal finishing touch, yaitu memasukkan si terong yang sudah digoreng dan juga teri ke dalam bumbunya. Sambil numis bumbunya, aku bersihin udangnya karena udangnya ya lumayan banyak, terus udangnya tuh beku. Supaya ngupas udang itu lebih cepat, menurut aku penggal dulu kepalanya semua, terus langsung butterfly aja punggungnya dan cuci di air mengalir sehingga kotorannya itu lebih cepat dibersihkan. Untuk sambal aku sendiri ini, aku ingin buat tingkat kepedasannya yang cukup aja, yang nggak lebay. Karena aku pengen sambal ini tuh bisa dinikmatin dengan lauk-lauk yang lain, jadi rasanya bakal harmonis, saling melengkapi. Ya, Vini, Ya, halo, Chef. kamu kebagian apa ini? Aku hari ini kebagian bikin sambal asin jambal, Chef. Asin jambal ya? Iya, Chef. Ya, itu asin jambal itu sangat enak ya. Siap, Chef, siap. Ya. Ini apa namanya? Pengolahannya sudah? Pengolahannya iya, jadi sebenarnya aku pakai cabai, bawang merah, nanti bawang putihnya aku pakai dari desaku, terus daun jeruk sama serehnya mau aku iris tipis-tipis, sambal jambal lagi aku rebus, habis ini aku goreng baru dicampurin semuanya jadi satu. Untuk bikin sambal asin jambal ini, aku pakai 3 macam cabai. Ada cabai besarnya sedikit aja, cabai keriting yang banyak, dan juga cabai rawit.
Kalau mau merah menyala, boleh iya, tambah. tambah ini ya, Chef. Oke, Chef, merahnya siap. jadi lebih cantik. Ya, aku buat paste. Ini kalau gurih tanpa ada langu, bagus Betul. banget. Ya. Sip, aku ganti bawang putihnya sama desaku. Ya. Thank you, Chef. Selamat masak ya. Iya, thank you, Chef. Chef Rudy visit ke benchku dan mengingatkan kalau mau warnanya lebih merah itu bisa ditambahin cabai bubuk. Karena aku juga masih ingat ilmu yang kemarin Chef Rudy ajarin, langsunglah aku eksekusi.